Halo semuanya, selamat datang di channel Seed Sheet. Dan pada kesempatan kali ini saya mau bikin video lagi tentang habit tracker, karena di video sebelumnya ada beberapa hal yang mungkin saya kurang jelas ya. Jadi ada teman-teman yang memang ada kendala dalam pembuatan habit tracker ini. Dan juga mohon maaf, saya sudah lama tidak upload ya, karena ada kesibukan satu dan lain hal. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, kita pastikan dulu ini ya, settingan Google Sheet-nya, bagian lokalnya itu negara apa, karena ini akan mempengaruhi ke rumusnya nanti. Kalau saya di sini saya mau pakai lokalnya itu bahasa Indonesia ya. Lokalnya itu Indonesia gitu. Time zone-nya GMT plus 7, tapi display language-nya tetap bahasa Inggris. Gitu kan. Oke, nanti itu akan mempengaruhi ke bentuk rumusnya, karena kan nanti itu untuk pemisahnya ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma gitu. Jadi teman-teman kalau mau rumusnya sama persis dengan yang saya pakai di sini, lokalnya dirubah ke Indonesia ya. Kita setting. Nah, pertama saya mau nulis dulu bulannya di sini ya. Tanggal 1 deh. 1 Agustus 2024. 1 Agustus 2024. Terus saya formatnya itu saya ubah ke bulannya aja gitu. Berarti nanti kita ke format, ke number, kemudian ke custom date and time. Ini year-nya kita delete, day-nya kita delete, kemudian bagian month kita month as full name ya, karena saya pengen full. Nah, ini udah Agustus, kemudian kita centerkan ya. Kemudian udah gini aja dulu. Lalu di sini saya mau masukin judul ya, habit, kemudian habit kebiasaan, kemudian kita list saja nih habit 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Di sini saya mau sampai 10 aja. Ya, nanti teman sesuaikanlah dengan kebutuhan teman-teman. Terus di sini saya mau pakai rumus sequence. Sequence itu adalah untuk menghasilkan deret ya, deret angka. Di sini saya mau bikin deret angka dari tanggal di bulan Agustus. Nah, untuk row yang pertama itu row baris. Karena di sini saya mau bikin di satu baris ya, di baris 2 gitu teman-teman. Karena angkanya nanti kan di sini ya, tanggal 1, 2, 3 dan lain sebagainya, hanya di satu baris ini. Kemudian, nah untuk kolomnya itu kan sebanyak jumlah hari dalam satu bulan ya kan. Karena misalnya di kolom B tanggal 1, kolom C tanggal 2 dan seterusnya. Di sini teman-teman bisa langsung langsung masukin aja jumlah tanggalnya berapa. Contohnya misalnya 31 ya kan. Lalu startnya itu dari angka berapa mulainya? Dari angka 1 kah? Angka 2, angka 3. Kayak ini tanggal kita mulai dari angka 1 kan. Step. Nah, kalau step itu dia loncatnya berapa? Kalau di sini saya nulisnya loncatnya 1, karena kan dari tanggal 1 ke tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya. Coba kita cek. Nah, seperti ini kan. Coba kalau kita misalnya masukinnya mulainya dari 2 gitu. Enter. Nah, nanti kan kita mulainya dari 2 dan seterusnya. Terus stepnya, misalnya kita mau loncat 2 angka, misalnya kita tulis 2, nanti loncatkan tuh 2, 4 sekian. Kenapa? Nah, kayak gini kan. Itu. Oke, di sini kita rubah satu lagi, Gini. Terus kita pencet nih kolom angkanya. Ini terus Ctrl Shift sama kanan kalau mau otomatis ke full kolomnya di select gitu ya dari sini. Terus nanti teman-teman tuh klik 2 kali nih celah kecil yang di antara kolom. Bisa antara kolom B dengan C, C dengan D dan lain-lain dan seterusnya. Untuk menyesuaikan si lebar dari kolomnya. 2 kali. Nah, seperti ini. Manual juga bisa. Kalau manual itu nanti diklik kanan di sini di nama kolomnya. Klik kanan langsung pilih di resize kolom. Nah, nanti kita sesuaikan ukurannya. Gitu. Udah kayak gini ya. Ini kalau kita manual sequence-nya. Tapi kalau misalnya kita pengen jumlah tanggalnya itu disesuaikan sama bulannya.
gitu. Misalnya kalau Agustus ya 31 gitu. Kalau Juni misalnya 30 dan lain-lain gitu kan. Nah, di bagian sininya kita harus dibuat dinamis gitu, nggak masukin angkanya. Caranya gimana? Kalau kita pengen tahu jumlah hari, itu kita pakai rumus day. Ya, days apa days ya? Day ya berarti ya. Kemudian, nah pakai rumus day. Nah, kita pengen tahu. Nah, apa namanya? Jumlah hari sesuai dari tanggal yang ada dimasukin di apa namanya di dalamnya gitu. Kalau misalnya kita langsung milih yang A1 atau diarahin ke apa namanya diarahin ke bulannya, maka nanti akan ada satu karena kita kan awalnya setting di sini tanggal 1 Agustus ya. Oleh karena itu kita masukin rumus EO month. Ini tuh tujuannya buat cari tahu tanggal terakhir dari bulan. Contohnya di sini kita pengen tahu tanggal akhir dari bulan Agustus itu tanggal berapa sih gitu kan. Nah, makanya kita pakai rumus EO month. Kita klik selnya ini A1, kemudian titik koma. Nah, ini seperti yang saya bilang sebelumnya, titik koma itu karena saya pilih lokalnya Indonesia. Tapi kalau misalnya lokalnya mungkin Inggris atau yang lainnya, bisa jadi pakai koma gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek di bagian situnya dulu kalau misalnya rumusnya nggak jalan gitu. Dan ini untuk bagian months-nya saya pilih 0. Kenapa? Karena saya pengen tahu tanggal terakhir di bulan Agustus ini atau di A1 ini, sel A1. Kalau misalnya saya masukin angka 1, berarti tanggal terakhir 1 bulan setelah dari sel A1 atau Agustus ini. Dan kalau misalnya saya min 1 berarti bulan sebelumnya. Gitu ya teman-teman ya. Terus jangan lupa ditutup juga. Contohnya nih, saya pengen tahu tanggal terakhir dari bulan Juli misalnya. Gitu kan. Berarti min 1. Kita enter. Gitu. Oh, ternyata Juli juga 31. Gitu kan. Kalau kita pengen tahu, kalau kita pengen tahu apa namanya tuh hasil dari rumusnya apa, kita blok di sini. Misalnya nih, EO month A1 minus 1. Hasilnya apa? Oh, ternyata bulan 7. Benar, berarti kan bulan Juli gitu. Kalau misalnya kita masukin 1, hasilnya apa? Ternyata oh iya, bulan September 30 ya kan? Gitu. Terus kita tulisnya ini 0 ya. Karena kita pengen tahu di Agustus ini. Kemudian kita blok yang bagian day. Ini dia apa hasilnya apa gitu kan, nge-return apa. Ternyata oh 31 dari rumus itu dia menghasilkan angka 31. Oh berarti benar ya kan, Agustus itu dia 31 hari. Gitu teman-teman. Terus kita enter dan jadilah rumus. Contohnya nih, di sini kita mau rubah bulan ke berapa, misalnya bulan ke-9. Itu September. Oh 30. Bulan ke-10 misalnya Oktober, oh 31 gitu. Ini kalau misalnya teman mau dinamis ya, seperti ini. Oke, kita balik lagi lah ke bulan Agustus ya. Oke, selanjutnya di sini kan udah ada tanggalnya, terus saya pengen juga di sini nama hari ya. Tanggal 1 itu hari apa? Kalau ini gampang, tinggal sama dengan terus kita arahkan ke sel angkanya. Berarti sini kan yang di bawahnya ya B2 gitu. Nah di sini kita format tampilannya, format number, custom date and time. Nah di sini kita nggak pakai jumlah bulan kan ya, nggak pakai nama bulan, berarti pakai nama harinya. Terus ya disingkat aja ya 3 huruf, pilih yang DS abbreviation ini, kemudian klik apply. Nah ini kan nggak kelihatan ya hurufnya, kita klik aja 2 kali di sini. Nah, nanti kita menyesuaikan dengan ininya ya. Oh ternyata tanggal 1 hari Minggu. Terus kayaknya saya pengen tulisannya itu ke atas deh gitu. Berarti kita bisa rubah di sini nih. Pilih yang ini nih, rotate up, kita puterin ke atas. Oh udah kayak gini kan, Minggu gitu. Kemudian kita tarik aja, drag and drop ke sini. Gitu. Nah hasilnya kan udah ya. Gitu. Terus hurufnya mau dirubah kemana? Kalibre kah, ke Arial kah? Itu mah disesuaikan aja ya.
Oke, ini udah oke ya kan. Terus nah, nama-nama ini tuh, nama-nama harinya itu tergantung dari settingan lokal yang tadi. Karena settingan lokal saya Indonesia, berarti bahasanya pakai bahasa Indonesia. Gitu. Cuma misalnya nih di sini kita coba dirubah deh ya ke bahasa Inggris, misalnya ke setting lokalnya Inggris mana sih di sini? UK coba. Nah, misalnya nih UK atau United States, UK misalnya. Nah, tuh nama harinya akan berubah, ya kan? Terus juga ini lihat rumusnya juga, yang awalnya titik koma jadi berubah jadi koma ya. Gitu. Kalau ngerubah ke file setting itu nanti rumusnya bakal menyesuaikan. Tapi kalau misalnya kita manual masukin, nah kita harus cek lagi gitu. Oke, kita balik lagi ke Indonesia ya. Biar pakai Indonesia. Nah, oke, udah kayak gini. Kemudian habitnya. Kemudian, nah ini nanti di blok juga nih. Ke sini kalau bisa pencet Ctrl Shift kanan ya. Ctrl Shift kanan. Nanti langsung ke blok. Kemudian sama ya, klik 2 kali di celahnya. Dan gini kan. Terus saya pengen tulisannya di tengah, berarti ini pilih tengah, ke tengah. Nah terus untuk yang tulisan yang ini biar dia ke tengah di atasnya, dari bagian vertikal align-nya dipindahin ke middle-nya. Jadi gini ya, jadi biar lebih enak gitu kelihatannya. Oke, terus di sini kita mau masukin checkbox ya, berarti ke insert, ke checkbox, terus kita tarik aja drag and drop ke kanan dulu misalnya, kemudian ke bawah. Oke. Kan udah gini. Terus di sini saya mau masukin persentase dari apa ke habit yang udah dikerjain gitu. Di sini kita pakai rumus count if ya, karena kita mau menghitung jika. Oke. Nah, range-nya itu dari mana ke mana? Dari sini kan. Dari B3 sampai ke AF3. Karena saya mau menghitung dalam 1 bulan untuk habit 1 ya kan. Berarti ini secara horizontal. Kriterianya apa? True. Nah, true ini itu kalau di checkbox artinya di checklist. Maka nilainya true gitu. Kemudian dibagi dari pakai rumus count. Kenapa nggak pakai count? Karena kalau count itu untuk number nama gitu. Kalau konta dia menghitung jumlahnya dari data set itu gitu. Makanya kontanya ya sama ya, dihitung dari B3 sampai AF3 itu ada berapa. Nah, ternyata 0 karena kan udah ya. Jadi kita klik di sini nih. Oh, udah. Ini kan belum jadi persen ya. Nah, kita ubah dulu ke persen. Ini pencet. Kemudian klik ini nih yang gambar persen, format as persen. Kemudian kalau pengen dibulatkan gitu ya, bisa pilih yang ini, decrease decimal place. Klik berapa kali misalnya yang dibulatkan gitu kan. Atau mau di koma di belakang diperjelas lagi juga bisa kayak gini. Kalau saya sih pengennya maksimal ya 2 angka lah, 2 koma ya ke belakang ya. Terus nanti kita tarik nih drag and drop ke bawah. Oke, ini udah ya. Kemudian mau kita tambahin di bawah itu progress bar-nya untuk perharinya gimana. Kemudian kalau di sini progress bar-nya untuk 1 habit dalam 1 bulan. Nah, ini juga agak tricky ya teman-teman. Harus diperhatikan benar-benar ya. Sini saya tuh udah jadi sebenarnya rumusnya yang kemarin. Jadi saya langsung ambil aja ya. Sini sambil saya jelaskan. Oke, ini deh. Oke. Di sini kita rumusnya pakai sparkline. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini yang pertama adalah kita mengambil datanya dari mana gitu. Di sini kita ngambil datanya dari sini ya, dari AG3. Jadi patokannya dari sini ya, persentase kan. Kita ngambil dari persentase ini AG3. Kemudian chart type-nya apa?
karena kan kita mau yang horizontal kan ya, bar horizontal kita pilih bar gitu. Kemudian kita masukin ini nilai maxnya berapa, 100% kan, persentase terbesar 100%. Kemudian color, masukin aja warnanya di sini gitu. Ini saya pakai ifs karena saya mau merubah warna tergantung dari persentase si habitnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen satu warna aja, ini bisa dihapus. Ini bisa dihapus ifs-nya. Ini contohnya mau jadi apa? Hijau misalnya ya. Kesini deh. Misalnya green. Klik enter. Nah itu kan hijau tuh ya. Tuh akan bertambah. Gitu kan ya. Oke. Nah, tapi karena saya ingin berubah-ubah, oh ya selain pakai nama, juga bisa pakai kode warnanya ya. Nah, di sini saya pakai kode warna, gitu kan. Nah, ini bisa ditulis invalid percentage kalau ada salah atau misalnya apa ya. Jadi warna putih aja deh. Kalau nggak salah F ya kalau kode putih itu. F. Oke. Nah jadi nanti, nah ini nih, ini juga harus disesuaikan nih nilai dari si AG kalau kita kan ya persentase dari AG gitu. AG3 juga AG3 di copy paste deh. AG3. Nah kayak gini teman-teman. Oh iya, untuk di bagian sparkline ini kalau misalnya kalau nggak salah sih, walaupun teman-teman pemisah ininya pakai koma, di bagiannya sini, di bagian sininya tetap pakai titik koma sih untuk yang di kurung kurawal, yang di dalam kurung kurawal ya, gitu. Jadi bisa dicek lagi. Nah kayak gini, ini tuh akan berubah warnanya berdasarkan 20% ya, perubahan tiap 20%. Kayak gini, kurang dari 20% warnanya ini 40, 60, 80 dan di atas 80. Warnanya seperti ini kita filter. Nah contohnya gini, misalnya kita di bawah 20-an ya, warnanya merah, kemudian di range 40-an oranye, kemudian di range mau masuk ke 50-60 hijau, dan seterusnya ya gitu. Nah dan seterusnya seperti ini. Nanti kita tarik juga drag and drop. Oke. Tuh kayak gini ya teman-teman tuh. Oke. Kemudian sekarang untuk yang di bawahnya, kita pertama mau pakai gambar. Kan ini contohnya pakai ini ya, pakai rumus sparkline. Nah, teman-teman juga bisa pakai gambar untuk progress barnya gitu. Di sini saya pakai gambar, ada bunga, apa namanya, siklus pertumbuhan bunga, pakai emoji, emoticon, kemudian juga pakai bar tapi ininya gambar gitu, nggak pakai rumus. Nah jadi di rumus ini tuh harus disesuaikan dengan pertama nama sheetnya teman-teman apa, terus juga lokasi teman-teman nyimpan gambar. Nah yang saya share di video sebelumnya itu gambar dalam satu kesatuan utuh, jadi teman-teman harus ngepotongnya sendiri gitu, kayak gitu. Nah saya langsung masukin aja ya rumusnya di sini buat contoh. Di sini saya mau pakai yang bunga dulu ya, yang bunga dulu. Saya copy paste aja deh rumusnya. Nah di video sebelumnya itu kan saya pakai if sama n ya, tapi hasilnya itu rumusnya itu terlalu memusingkan gitu. Jadi sekarang kita rubah pakai ifs ya, ifs. Jadi lebih mudah untuk dibaca juga. Lebih mudah untuk dibaca ya. Nah ini, untuk ini, nah pertama kita tentuin dulu persentasenya. Kayak di kolom AG gini kita bikin persentasenya juga sama pakai count di bawah aja deh, di paling bawah aja biar enak ya. Soalnya di sini saya mau masukin emoticon. Kayak di sini count if juga. Nah ini range-nya ke bawah, ini mah itu dari mana sih, B3 sampai ke B12 gitu. Terus kriterianya sama true. Nah kalau misalnya true nya nggak bisa,
kemungkinan besar bisa dicoba nggak usah pakai tanda kutip ya, langsung aja nilainya terus gini dibagikan, kemudian count A di sama ya B3 sampai B12. Oke. 0,1 kita rubah persentase di sini format as persen. Kalau yang ini sih saya pengennya nggak usah ada koma deh ya, dibulatin aja kayak gini. Terus nanti kita tarik ke sini. Oke. Setelah kita tarik yang untuk ini, nah IFS-nya ini kita ke persentase yang di bawah. Itu yang di bawah itu apa? Persentasenya itu di B16 ya. Dan nilai persentase dari B16 gitu. Ini B16 kita copy paste aja ya. B16 kayak gini ya. Oke. Jadi ini tuh misalnya nih, artinya untuk sel, jika sel B16 nilainya di bawah 0, maka akan memunculkan nilai dari gambar itu sheet yang namanya gambar. Di sini kan nama sheetnya gambar ya. Sheet yang namanya gambar di kolom A baris ketiga. Oke, kolom A baris ketiga. Yang mana? Berarti ini kolom A baris ketiga menunjukkan ini kalau nilainya 0, ya kan, di bawah 0. Seperti itu. Jadi ini rumusnya itu disesuaikan dengan posisi teman-teman nyimpen gambar di mana gitu untuk nilai yang 0 misalnya atau yang 20% kayak gitu. Kemudian ada tanda dolar di sini, itu fungsinya agar saat kita tarik gitu kan. Nah, saat kita tarik ke sini gak akan berubah ininya referensi selnya gitu, akan tetap ke kolom A baris 3 gitu. Caranya gimana biar begini? Nanti pencet F4 aja waktu masukin referensinya, pencet F4 sampai nanti ada dolar di keduanya gitu kan. Nah kayak gini, di sini saya pakai yang gambar progress bar tapi berdasarkan gambar, nggak pakai rumus sparkline gitu ya, gitu. Nah misalnya kita mau rubah ke bunga, nah kita arahin nih bunga itu ada di mana gitu kan. Kalau di saya itu di sel gambar di kolom A baris 1. Ini kita rubah. Berarti ini rubah ke baris 1. Nah ini juga sama, rubah ke baris 1 misalnya kayak gini, ke baris 1 dan jadilah pakai yang pertumbuhan bunga tuh, ya kan? Tuh, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada error kayak misalnya error garis miring error ref gitu dan error lain-lain, bisa jadi karena posisi dari rumus ininya itu tidak mengarahkan ke posisi gambar yang benar gitu. Jadi bisa dicek ya teman-teman. Dan sekarang pakai rumus IFS aja, ifs, yang lebih mudah lah dibacanya gitu kan. Terus kalau kayak gini, di sini saya mau progress barnya pakai bunga ya, pakai ini nih. Saya mau pakai gambar untuk yang ini. Kemudian di bawah saya mau pakai emoticon, sama juga rumusnya seperti ini. Kita copy paste, nah kita masukin. Nah kita kalau emoticon tuh ada di baris 2 kan. Nah kita masukin di sini nih, rubah ke 2 berarti 2 gitu kan. Nah seperti ini. Kemudian nanti kita tarik aja ke sini. Oke, udah gini kan. Terus saya pilih ini karena saya pengen ngepasin ya posisi kolomnya. Kedua kali di sini. Oke, kayak gini. Kemudian saya pengen di tengah. Oke, seperti ini ya. Oke, nih udah jadi nih teman-teman untuk habitnya. Sini bisa dibikin huruf besar juga boleh gitu kan. Caps lock-nya. Gitu. Di Agustus pakai rumus uppercase gitu ya. Saya rubah 1 Agustus 2020.
Oh iya iya, iya. Coba kalau di format ya. Number, custom date and time. Atau misalnya dipakai uppercase kali ya. Terus uppercase. Oh nggak bisa ya. Ya udah deh gini. Paling kalau mau diakalin pakai huruf besar semua itu, kita bikin sel referensi aja sih. Ya misalnya kayak gini nih. Terus saja Agustus. Tapi nanti selnya ini tuh ditutupin gitu. Atau misalnya gini deh. Nih. Nah ini value ininya diarahin ke hanya di sini nih. Kita tulis di sini nih bulannya ya. Bulannya tuh 1 Agustus tuh. 1 Agustus 2024. Terus nanti nah ini kita pilih ke sini. Pilihnya kita arahin ke sini. Nah, tapi ininya bisa di apa namanya tuh di kalau misalnya teman-teman nggak mau diliatin ya tulisannya dihilangkan aja gitu. Nah gini ya untuk menutupi ini misal ini ya. Terus nah ininya tuh nggak di merge begini. Terus kita ini aja deh kita warnain ya. Kalau saya tuh biasanya pakai kesini nih ke format alternating color. Terus kita pilih yang ungu aja deh ya. Ungu dan terus ini kita blok. Terus kita juga warnain fill color. Terus saya pilih eyedrop sini ya, pilih custom color. Terus saya samain aja ke yang di atas. Kayak gini deh. Ini diwarnain colornya samain kayak kayak gini. Terus ini warnanya kayaknya putih deh ya. Bagus. Kita bikin bold aja. Terus kita warnain putih. Juga warna kasih bold. Disimpan di tengah. Kita warnain juga putih. Atasnya kayak gini ya teman-teman. Sini juga mau diwarnain sama kayak di atas misalnya. Ini kita ini aja untuk format conditional format. Jangan conditional, cancel. Ya gini aja nih. Ini warnanya seperti ini. Terus oke. Nah udah gini deh. Ini kita terus mau dikasih border misalnya. Ini border terus warnanya ungu. Nah, kayak gini nih kelihatan nggak ya? Coba. Nah, kayak gini bisa. Juga sama. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, untuk desainnya masih disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman gitu kan. Nah, kalau saya dibuatnya simpel aja kayak gini. Coba kita cek ya. Misalnya kita udah 100% nih. 100%. Ini juga berubah kan? Gitu. Emoticonnya kayak gitu. Kalau misalnya mau lebih teman-teman lebih advance lagi bisa ditambahin chart, kemudian pakai chart ini gitu. Kalau misalnya pengen apa namanya bisa dibuka di HP mungkin pakai ini AppSheet misalnya biar lebih enak di input datanya gitu. Jadi sesuaikan aja lah dengan kebutuhan teman-teman ya. Semoga membantu dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.